Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Bertemu lagi dengan saya, Ginpera Ginting, di mana pada hari ini saya akan coba memaparkan materi tentang keperawatan komplementer. Keperawatan komplementer merupakan salah satu materi yang ditujukan untuk kisi-kisi pelaksanaan ujian SKB keperawatan. Materi ini sebetulnya cukup luas, cuman di sini saya akan persempit dan saya kerucutkan agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik dan dapat membantu kalian pada saat ujian nantinya. Jadi teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Nah, terapi di keperawatan. Konsep diri sebagai penyembuh yang harus dipahami dan dilakukan oleh setiap perawat sebagai pengetahuan dan keterampilan sebagai pengiriman, arahan, atau konseling pasien dalam menggunakan berbagai terapi terkait dengan terapi komplementer. Jadi di sini teman-teman, tugas dan peran kita sebagai seorang perawat, kita harus mampu mengarahkan, harus mampu memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien mana terapi komplementer yang tepat untuk si pasien tersebut sesuai dengan kondisi medisnya. Ya. Kemudian pengobatan komplementer dan tradisional alternatif. Di sini pengertiannya di mana terapi komplementer adalah pengobatan tradisional yang sudah diakui dan dapat dipakai sebagai pendamping terapi medis. Pelaksanaannya dapat dilakukan bersamaan dengan terapi medis. Itulah yang dimaksud dengan terapi komplementer. Tujuannya apa? Untuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektivitas yang tinggi berdasarkan ilmu pengetahuan biomedik dan belum diterima dalam kedokteran konvensional. Itulah yang dimaksud dengan terapi komplementer, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk menurut NCCAIM, yaitu National Center of Complementary Alternative Medicine. Di sini ada beberapa contoh terapi komplementer. Yang pertama, komplementer terapi berbasiskan tubuh dan manipulatif, yaitu merupakan terapi yang dilakukan berdasarkan manipulasi atau menggerakkan satu atau lebih bagian tubuh. Contohnya apa? Pijat misalnya, pijat urut, massage. Sasarannya adalah untuk menghilangkan nyeri, meredakan nyeri, ya, memperbaiki kram otot dan untuk relaksasi. Kemudian yang kedua, terapi energi. Terapi energi di sini berfokus pada media energi seperti magnet dan biofile. Di sini contohnya Reiki, Qigong, magnet, sentuhan penyembuhan. Kemudian terapi berbasis biologis. Terapi yang memakai zat yang ditemukan alami di alam. Contohnya apa? Minyak dan tanaman herbal. Kedokteran ortomolekuler, yaitu nutrisi serta suplemen makanan atau produk lain yang berasal dari alam, tumbuh-tumbuhan, ataupun hewani. Kemudian sistem perawatan, seluruh sistem perawatan yang dibina berdasarkan teori dan praktek. Kerap kali berkembang secara terpisah dan diinisiasi oleh kedokteran barat, luar negeri ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Ayat 1, ini ada klasifikasi BATRA, yaitu pengelompokan terapi komplementer berdasarkan ramuan dan keterampilan. Di mana ramuan terdiri dari jamu, gurah, hemapot, aromaterapi, spa terapi, sinse, dan api atau sengat terapi. Kemudian berdasarkan keterampilan, dia terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama manual, yang terdiri dari pijat urut, shiatsu, patah tulang, refleksi, dan akupressure.
Kemudian berdasarkan alat dan teknologi. Ini ada akupuntur, krispofraksi, batara bekam, dan penta kecantikan. Sedangkan berdasarkan mental ataupun dari bagian fisik itu ada reiki, qigong, kebatinan, tenaga dalam, paranormal, dan hipnoterapi. Nah, di sini kita akan membahas materi ataupun terapi komplementer yang menurut saya penting untuk kita bahas. Karena banyak sekali sebetulnya terapi komplementer yang belum kita sebutkan satu persatu. Nah, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 60, dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus dapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang dan harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Jadi walaupun terapi komplementer ini dapat disandingkan dengan terapi medis, tetap ada undang-undang yang mengatur agar tidak terjadi penyalahgunaan pelaksanaannya. Nah, dan materi inti kita adalah tentang ini, di mana terapi komplementer itu sangat banyak. Dan di sini saya akan terangkan secara ringkas manfaat dari setiap terapi komplementer yang menurut saya penting untuk kalian ketahui. Yang pertama adalah terapi komplementer pengobatan berbasis pengendalian pikiran. Nah, di sini sasarannya adalah orang dengan penyakit kronis yang mengalami stres dan mengalami gejala yang lebih parah. Ya, yang pertama adalah terapi hipnosis atau terapi hipnoterapi. Di sini praktek psikologis yang melibatkan sugesti dan induksi untuk membantu merelaksasikan pikiran. Contohnya pasien-pasien yang tidak bisa tidur, pasien yang cemas, di sini bisa dilakukan dengan teknik hipnosis atau hipnoterapi. Yang kedua adalah terapi komplementer biofeedback, yaitu serangkaian teknik untuk mengendalikan respon tubuh yang tidak terkendali dengan bantuan alat pembaca suhu tubuh dan pendeteksi aktivitas gelombang otak dan pembaca ketegangan otak. Jadi dengan ini maka dapat diketahui apakah gelombang otak dan ketegangan otak kita itu akan terdeteksi atau tidak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah meditasi, yaitu latihan untuk memfokuskan pikiran sehingga otak menjadi lebih jernih dan pikiran menjadi lebih tenang. Yang ketiga ini sasarannya adalah orang dengan penyakit kronis yang mengalami stres dan akan mengalami gejala yang lebih parah. Kemudian pengobatan komplementer dengan pengobatan alternatif tradisional. Di sini ada akupuntur, ada akupresur, dan ada ayurveda. Yang pertama akupuntur. Akupuntur di sini sasaran nyerinya adalah kemoterapi. Sasaran di sini adalah untuk menghilangkan nyeri pada pasien akibat kemoterapi. Bisa juga digunakan pada pasien dengan sakit kepala, nyeri punggung dan leher, serta nyeri saat menstruasi. Terapi ini menggunakan jarum-jarum tajam pada titik-titik tertentu di tubuh seseorang untuk menstimulasi tubuh agar memberikan energi yang bermanfaat mengatasi berbagai penyakit. Yang kedua adalah akupresur. Ya. Penyembuhan dengan menggunakan teknik pijat. Teknik pijat dilakukan dengan menentukan ukuran serta untuk menentukan titik akupresur. Nah, di sini hampir sama dengan pijat ataupun massage, cuman di sini ada titik-titik tertentu, yaitu titik-titik akupresur yang akan dilakukan penekanan dan pelaksanaannya seperti pijatan. Ini juga mempengaruhi untuk pasien-pasien yang post kemo untuk mencegah mual dan muntah serta menghilangkan rasa nyeri. Kemudian yang ketiga adalah Ayurveda. Ayurveda
Ini dicapai dengan menjaga keseimbangan tubuh, pikiran, dan lingkungan. Ya, di sini akan bermanfaat untuk mengurangi gejala dan rasa cemas, meningkatkan keharmonisan dalam hidup, serta meningkatkan ketahanan seseorang terhadap penyakit. Dalam pengobatan ini, obat-obatan herbal, rempah, dan ekstrak minyak dapat digunakan secara ekstensif. Ya. Kemudian terapi komplementer pengobatan memanfaatkan bahan alami. Nah, di sini ada naturopati dan homopati. Ya, di sini praktisi akan menggunakan pil atau larutan yang mengandung sedikit bahan aktif, biasanya ekstrak tumbuhan ataupun mineral. Nah, perawatan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan membantu pengobatan penyakit jangka panjang, seperti alergi, eksim, dan rematik. Dan terapi ini juga dapat mengatasi cedera ringan seperti keseleo atau otot-otot tubuh yang menegang. Nah, kemudian kita masuk ke terapi komplementer dengan menggunakan pengobatan berbasis sentuhan dan teknik tubuh. Nah, di sini dimanfaatkan sentuhan dan teknik tubuh, bukan dengan menggunakan alat-alat ataupun bagian-bagian alamiah dari tumbuh-tumbuhan. Yang pertama adalah kiropraktik dan osteopati. Di sini dia sasarannya adalah pada pasien dengan gangguan yang mempengaruhi sistem muskuloskeletal dan sistem saraf, seperti nyeri. Dengan cara apa? Dengan cara memanipulasi manual dengan tangan. Perawatan chiropraktik ini dapat membantu meredakan nyeri pada sendi atau nyeri otot yang mengganggu aktivitas pasien-pasien kita. Kemudian yang kedua adalah pijat. Nah, pijat ini merupakan pengobatan tradisional yang sudah lama turun-temurun oleh nenek moyang kita, di mana perawatan ini menggunakan teknik manipulasi jaringan lunak berupa pijatan tangan untuk mengurangi rasa sakit dan kecemasan, membantu melancarkan sirkulasi darah, dan melemaskan otot-otot yang tegang. Nah, kemudian yang ketiga adalah Tai Chi dan yoga, di mana keduanya cukup populer sebagai perawatan pendukung, yaitu untuk masalah kesehatan yang menyerang tulang dan sendi, seperti osteoartritis dan rematik. Nah, kemudian ada terapi komplementer pengobatan dengan energi eksternal dan indera tubuh. Yang pertama adalah Reiki, yaitu pengobatan alternatif Jepang dengan terapi relaksasi sekaligus mengalirkan energi atau healing touch atau energi penyembuhan. Ini harus kalian garis bawahi ya tentang healing touch. Yang kedua adalah healing touch terapi. Apa sebetulnya healing touch terapi ini? Yaitu suatu metode penyembuhan dengan sentuhan tangan ringan yang menerapkan prinsip resonansi dan entertainment untuk memberikan fasilitas penyembuhan. Pengobatannya hanya dengan menggunakan sentuhan ringan yang diberikan pada pasien. Efeknya akan terasa secara langsung dan sangat luar biasa. Pasien bisa merasakan energi yang mengalir ke dalam tubuhnya, dan setelah itu, maka tubuhnya akan merasa segar dan ringan. Jadi untuk healing touch terapi ini tolong dipelajari dan dihafalkan. Ya. Kemudian Qigong, yaitu terapi asal Tiongkok yang berupa aktivitas fisik yang mengintegrasikan gerakan tubuh dengan pikiran dan pengaturan napas. Kemudian terapi elektromagnetik, yaitu terapi menggunakan medan magnet frekuensi rendah untuk mengatasi nyeri. Kemudian terapi indera, di sini adalah perawatan meliputi terapi visualisasi, terapi musik, terapi seni, dan biasanya berguna untuk membantu meringankan stres atau kecemasan. Jadi kan ada banyak penelitian yang menggunakan
terapi musik untuk mengurangi kecemasan. Inilah dia, terapi indera namanya ya, kalau di terapi komplementer. Nah, kemudian jadi nanti setiap terapi-terapi yang kalian dapatkan ini, kalian harus hafal minimal pengertian dan kegunaannya. Karena kalau misalnya kalian tahu pengertian dan kegunaannya, maka kalian akan dapat menjawab soal sesuai dengan permintaan soal. Ya, karena kita tidak tahu apa aja soal yang akan diujiankan ataupun soal bentuk apa yang diminta terkait tentang terapi komplementer ini. Nah, sedangkan ada terapi komplementer lainnya seperti terapi hiperbarik. Nah, terapi hiperbarik yaitu terapi di mana pasien dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang memiliki tekanan udara 2-3 kali lebih besar daripada tekanan udara atmosfer normal. Dia diberikan pernapasan oksigen murni 100%. Jadi walaupun diberikan tekanan yang lebih besar daripada tekanan normal atmosfer, seperti yang kita hirup sehari-hari, tapi dia tetap dapat bernapas karena dia diberikan oksigen murni 100%. Nah, selama terapi ini, si pasien dapat membaca, dapat minum, dan dapat makan seperti biasanya. Di sini diberikan sasarannya untuk kecemasan dan ketakutan pada ibu dan ibu yang akan melahirkan. Kemudian ada terapi herbal medik, yaitu dengan menggunakan obat-obat alam seperti herbal bersandar dalam kegiatan pelayanan penelitian maupun berupa fitofarmaka. Herbal terstandar yaitu herbal yang telah melalui uji praklinik pada sel lain atau hewan coba, baik terhadap keamanan maupun efektivitasnya untuk pengobatan. Nah, jadi teman-teman, ada juga satu lagi adalah aromaterapi. Ini biasanya paling sering ditanyakan juga. Aromaterapi ini digunakan untuk penyembuhan holistik, untuk memperbaiki kesehatan dan kenyamanan emosional serta mengembalikan keseimbangan badan. Di mana aromaterapi ini dapat digunakan ke setiap pasien. Tujuannya adalah mengatasi insomnia dan depresi, meredakan kegelisahan, mengurangi perasaan ketegangan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan tubuh, pikiran, dan jiwa yang sering digabungkan dengan praktek pengobatan alternatif. Nah, sedangkan apa peran kita sebagai perawat terkait dengan terapi komplementer? Peran kita sebagai konselor, dalam hal ini kita harus mampu, ya, kita harus mampu berkoordinasi dengan pasien dan keluarga terkait dengan pemberian informasi dan pilihan alternatif yang dibutuhkan perawat, dibutuhkan pasien untuk terapi yang akan dia pilih. Jadi kita harus mampu menunjukkan, kita harus mampu memberikan arah kepada pasien kita harus mampu melindungi mereka terkait dengan terapi komplementer apa yang tepat untuk dia. Jangan sampai dia salah pilih terapi komplementer yang membahayakan kesehatannya. Itulah peran kita sebagai konselor. Sedangkan peran kita sebagai pendidik, yaitu kita harus mampu menjadi seorang pendidik dan kita harus mampu memaparkan efek samping dan manfaat dari masing-masing terapi komplementer mana yang tepat untuk si pasien tersebut. Kita harus mampu meningkatkan pengetahuannya sehingga berubah perilakunya dalam memilih terapi komplementer yang baik. Kemudian peran perawat sebagai peneliti, di sini kita dapat melakukan berbagai penelitian terkait dengan terapi komplementer yang dapat dikembangkan dan dapat dijadikan sebagai pengobatan alternatif yang baru untuk pasien-pasiennya, pasien-pasien kita nantinya. Itulah tugas kita sebagai peneliti. Sedangkan tugas kita sebagai perawat pemberi layanan langsung, di sini sudah banyak praktek terapi komplementer, ya, seperti terapi hipnoterapi. Nah,
jika kita membuka layanan hipnoterapi, kita harus mendapatkan izin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal ke-60 tadi. Kita harus ada badan payung yang melindungi agar kita dikatakan sah di mata hukum. Di mana terapi yang dapat kita berikan itu hipnoterapi, yang di mana kita seperti tahu tujuan dari hipnoterapi adalah dapat mengurangi kecemasan, dapat meringankan skala nyeri, dan dapat memberikan relaksasi dan gangguan tidur pada pasien-pasien kita. Nah, jadi mungkin teman-teman itulah secara ringkas yang dapat saya bagikan kepada kalian. Yang saya mau terangkan adalah kalian harus bisa tahu apa itu terapi yang dimaksud jika ada pertanyaan. Kalian tahu bagaimana pelaksanaannya dan apa manfaatnya serta siapa sasarannya. Caranya kalian membaca dan kalian pahami materinya. Jika nanti pada soal dengan gangguan tidur, yang dapat dilakukan adalah apa katanya. Jika kalian sudah paham tentang apa jenis terapi komplementer di opsi jawaban, maka kalian akan dapat menjawab soal dengan tepat. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Semoga materi ini dapat bermanfaat, dan di sini ada beberapa jenis soal. Nanti kita bahas di forum diskusi. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat dan semoga bermanfaat. Kalian harus lulus. Amin.